warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman pajak dimanapun berada. Kita mulai pada podcast hari ini. Saya dengan Indra Pratama, AR dari KPP Pratama Surabaya Tegasari. Saya Bersama Stefano dari tim penyuluh KPP Pratama Surabaya Tegasari. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan menemani diskusi bersama teman-teman pajak dimanapun berada. Iya. Kita ketemu lagi kali ini mungkin di bincang-bincang masalah pajak nih Mas. Betul. Kita di forum lain mungkin kita bertemu dengan judul yang berbeda. Kita cari forum karena siang ini mulai dingin Surabaya nih Mas. Iya. Mulai dingin. Entah kenapa tadi suasananya dingin, kita hangatkan dengan perbincangan ini gitu Mas. Bagaimana tentang PP 20 ya Mas? Yang ya? lagi hot. Lagi kan? hot. Ini ada Mantap PP sih. baru katanya yang baru launching, kalau istilahnya kalau produk baru launching di bulan April gitu ya Mas ya. Dan ini katanya PP ini sangat-sangat menjadi perhatian dari wajib pajak Dan ditunggu-tunggu. Tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah terangkum dalam FAQ Mas. Ya, kita Ya, baca. kita akan bacakan ya kawan-kawan semua tentang apa aja sih tentang PP ini. Benar. Yang menariknya apa gitu. Benar. Sebagaimana kita tahu PP ini kan hadir sebagai pengganti ya Mas ya. Iya. Bukan sebagai launching semata tapi dia menggantikan Mengganti. PP yang lainnya, itu PP 55 tahun 2022. Betul. Nah, gimana kita coba bacakan mungkin pada kesempatan kali ini tentang hal-hal terkait di PP 20 ini. Pertanyaan pertama yang biasanya banyak ditanyakan oleh teman-teman wajib pajak, apa itu Mas? Nah, ini gini. Saya dulu ya. Boleh Interaksi. gantian Jadi, kita. banyak yang nggak tahu PP 20 tahun 2026 itu apa sih? Nah, apa itu? Itu dulu ya, itu konsepnya Iya, ya. Kalau kita udah tahu, pasti kita akan memahami, begitu ya Mas ya. Betul. Apa tuh Mas? Kalau misalnya bisa dijelaskan dengan singkat gitu. Oke, jadi di PP 20 tahun 2026 itu Oke. merupakan peraturan pemerintah yang mengubah Oke. beberapa ketentuan, jadi nggak semuanya dirubah. Iya, Kak iya, Indra. iya. Ada beberapa ketentuan di mana di PP 55 tahun 2022 terkait apa? Terkait pajak penghasilan. Oke, berarti nggak seluruhnya ya? Betul. Nggak menggantikan seluruhnya, tapi menyempurnakan mungkin ya lebih tepatnya. Menyempurnakan. Ya? Oke. Iya. Luar biasa. Nah, salah satu fokus utamanya adalah mempertegas, ini yang perlu digarisbawahi. Mempertegas penggunaan fasilitas PPh final UMKM. Nah, ini kan yang Iya, sering iya. ditanyain Ini. kapan ini direvisi. Nah, ini kayaknya jawabannya. bagian yang menariknya nih Mas, karena Oke. banyak pasti teman-teman UMKM yang bertanya tentang tarif. Betul. Karena kan kalau kita simak yang aturan sebelumnya ada expire atau ada masa berlaku ya Mas Betul. ya. Untuk pengguna atau memanfaat fasilitas PPh UMKM ini. Betul. Apa Mas yang jadi perbedaannya nih, yang jadi mempertegas itu apa itu kira-kira untuk Jadi fasilitas? kalau saya lihat dari judul utamanya itu agar lebih tepat sasaran. UMKM tersebut Iya, memang iya, benar-benar digunakan yang berhak. Betul. Apakah sebelumnya banyak yang tidak berhak, nanti kita ke selanjutnya. Iya, Jadi fokus itu. utamanya Betul, mencegah penyalahgunaan Penyalahgunaan. fasilitas melalui pemecahan usaha. Itu tujuan utamanya supaya lebih berkeadilan mungkin gitu, Mas. Betul. Jadi digunakan tarif ini, fasilitas ini kepada yang betul-betul berhak dan sesuai, betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih Mas, mungkin gantian saya yang nanya nih Siap. Mas ya. Biasanya pada nanya nih Mas, apakah tarif PPh final UMKM 0,5% yang kita tahu itu dihapus setelah adanya PP ini? Jadi untuk tarif UMKM-nya, ini saya jawab ya. Kak Boleh Indra. dijawab. Itu tidak dihapus. Oke. Tetap 0,5. Tetap 0,5%. Baik. Jadi intinya untuk di PP 20 tahun 2026 yang menyempurnakan dari PP nomor 55 tahun 2022 ini yaitu tarif PPh final tetap 0,5% teman-teman, seperti itu. Nah, yang berubah apanya? Yang berubah mengenai pengaturan mengenai siapa yang dapat menggunakan fasilitas itu, Kang Indra. Iya, jadi lebih ada aturan secara rinci ya. Betul. Siapa aja yang bisa pakai Betul. tarif 0,5 ini, kemudian
ada ketentuan-ketentuan lainnya mungkin ya, Betul, Mas Nono ya. iya. Oke. Mulai Bagus. menuju. Mulai menuju. Mulai Jadi menuju. memang tadi seiring dengan tujuan awalnya supaya lebih berkeadilan tarifnya. Betul. Digunakan kepada yang berhak, oleh yang berhak, betul. Iya, Itu seperti mungkin itu, Kang. maksud 0,5. Pertanyaan berikutnya Mas, Oke. yang sering beredar di teman-teman wajib pajak nih, apa nih kira-kira nih Mas tentang PP ini? Pertanyaan ketiga yaitu apakah semua UMKM terdampak maaf. Apakah semua UMKM kan ada badan, ada Iya, OP, iya, betul, ada yayasan, Yayasan. biasa yang dulu kan bisa Koperasi. menggunakan koperasi. Ah. Itu apakah terdampak PP 20 tahun 2026? Iya. Kang Indra mungkin bisa. Nah, untuk hal ini yang diatur dalam PP 20 tahun 2026 ini tidak berdampak pada semuanya. Jadi banyak pelaku UMKM tradisional seperti misalnya Mas toko kelontong, Betul. ada warung makan, restoran, usaha kuliner, toko baju pakaian, usaha kerajinan dan pedagang online misalnya Mas. Ini produk fisik yang relatif tidak mengalami perubahan besar selama masih memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi garis besarnya adalah syarat. Kang Indra. Syarat ya. Oke. Kita kembali kepada syarat ketentuan berlaku tadi. Dan nanti kita akan kupas lagi nih Mas nih detailnya nih, Iya. supaya teman-teman wajib pajak tahu dan paham tentang apa sih syarat dan ketentuannya untuk bisa menggunakan PP 20 tahun 2026 ini. Ya, Kang Next, Indra. pertanyaan berikutnya. Mas Wano sekarang yang bacakan nih. Oke. Apakah semua CV dan PT tidak lagi berhak menggunakan Nah. tarif UMKM 0,5%? Ini yang penting nih, hot ini nih pertanyaannya, karena ini tadi benar Mas ya, kebanyakan juga teman-teman wajib pajak yang CV, yang memiliki CV dan PT ini bingung karena banyak sekali netizen atau berita-berita yang berkembang Beredar, ya. iya. Oh ini jadi berapa persen, jadi sekian persen gitu. Coba Mas, ini pertanyaannya menarik ini. Jawabannya Mas, apakah semua CV dan PT tidak lagi berhak menggunakan tarif ini? Jadi kita tarik di masa atau tanggal terbitnya PP 20 ini, Oh, yaitu di iya, tanggal iya. 22 April tahun 2026, Kang Indra. 22 April 2026. Itu kita garis, Kang Indra ya. Oke. Sat, gitu. Nah, ketika di tahun 2006 sebelum tanggal 22 April Oke. itu wajib pajak yang terdaftar Iya. masih bisa menggunakan UMKM. Iya. Jadi yang PP 55 itu masih berlaku di situ. Contohnya nih, Oke. saya badan Oke. berbentuk CV. Saya terdaftar kapan? Saya terdaftar di tanggal 1 Maret tahun 2026. 1 Maret 2026. Oke. Kondisi apa yang bisa saya gunakan? Ketika omset saya masih menjadi syarat atau memenuhi syarat untuk menggunakan Tarif UMKM ya. Betul. selama CV 4 tahun, Betul. CV 4 tahun, PT 3 tahun. 3 tahun. Ya, tuh. Itu saya masih bisa menggunakan tarif Oke. UMKM. Berarti masih bisa ya tadi kalau Bisa. 1 Maret sampai dengan ketentuan 4 tahun sejak 1 Maretnya. Betul. Untuk CV dan kalau PT 1 Maret berarti 3 3 tahun. ya? tahun, iya. Oke, berarti Namun- benar-benar putus di situ ya di Ya, April namun itu ya. ketika PT atau badan usaha yang terdaftar setelah PP 20 ini terbit, Iya. maka menggunakan klausul baru. Otomatis menggunakan 0,5%. Tidak bisa menggunakan. Tidak bisa menggunakan. Oh iya, digarisbawahi lagi. CV dan PT tidak bisa menggunakan ketika terdaftar setelah 22 April 2026. Maka teman-teman ini perhatikan nih saat terdaftarnya nih. Betul. Berarti harus melihat dokumen nih Mas ya. Iya. Memastikan dengan dokumen pendaftaran teman-teman terdaftar kapan ketika 22 April ke sini, ya udah berarti tidak bisa menggunakan dong. Kita menggunakan tarif normal. Tarif Seperti normal. itu. Baik, seperti itu. Nah, ada juga sisipan pertanyaan. Apa itu, Mas? Kenapa Pertanyaannya. sih kok badan nggak bisa? Nah, iya benar itu sering terdengar bahwa kenapa nggak semuanya aja seperti PP yang sebelumnya ya. Oke. Kan mengatur kenapa ini tidak menggunakan tarif 0,5%. Jadi awalnya tercetus untuk PP yang awal kan PP 46 yang 1% mungkin 46 Kang dulu, Indra tahu kan? PP 46. Terus jadi PP 23, PP 23 betul. PP 55, PP 55 dan sekarang kemudian PP 20. PP 20. Awalnya adalah memberikan UMKM Mhm.
agar bisa menghitung pajaknya tanpa harus menggunakan pembukuan Kang Indra seperti itu. Iya, iya. Sedangkan kenapa badan Mhm. dianggap sudah tidak berhak untuk karena badan kan setiap lapor SPT sudah menggunakan pembukuan seperti itu kan. Sebenarnya mereka sudah melakukan pembukuan, Iya. tapi tarifnya aja jadi 0,5%. Betul, makanya akhirnya di PP Iya, 20 ini dipersempit lagi. Dipersempit. Siapa yang berhak? Yaitu orang pribadi. Mhm, mhm. Orang pribadi dan ketentuan tertentu itu Mas Iya, ya? ketentuan Orang tertentu pribadi. itu seperti Ya, itu. jadi untuk CV dan PT ya nanti menggunakan tarif normal sejak yang terdaftar di 22 April. Betul. Kalau yang belum tadi lanjutin aja sesuai dengan ketentuan di PP 55 Seperti sebelumnya. itu. Iya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas yang juga menarik nih. Ini yang sering kita dengar. Sepertinya ya yang menarik. Apakah tarif pajak CV naik menjadi 22%? Nah, besar ya 22% loh Mas. Iya. 22 apa betul itu Mas? Seperti itu. Siapa yang mau bahas dulu, Kang Indra atau saya? Nah, Mas Wano, Oke, habis ini siap. saya kan ya. Oke. Jadi memang berkembang banyak asumsi-asumsi yang Asumsi. liar gitu. Iya. Oh, pajak dan 22%. Jadi mah 22% ya. Kalau secara tarif kan naik ya Mas ya. 0,5 dibandingin sama 22. Nah, bener nggak ini Mas? Padahal sejak sebelum undang-undang HPP pun Iya. itu sempat PPh badan itu 25% loh Kang. Iya betul. Iya kan? Iya. Dulu. Sebelum Nah. WP 25 betul. Nah, teman-teman di jagat maya itu menganggap bahwa tarif tersebut merupakan tarif dari omset. Padahal tarif tersebut dari mana? Dari laba atau Laba keuntungan. bersih pula labanya. Iya. Labanya bersih pula. Jadi Iya. bukan dari atas omset kotornya ya Mas ya. Iya, dihitung dulu Oke, keuntungannya betul. berapa baru dikalikan tarif. Kalau UMKM beda karena dia kan langsung dipukul dari omset. Omset. Itu kan apa? Untuk memudahkan, menyederhanakan penghitungan pajaknya untuk penggiat UMKM. Kembali kepada tujuan awal tadi, Betul. berkeadilan dan memberikan kemudahan Betul. bagi pelaku usaha UMKM. Makanya dikasih 0,5%. Betul, Supaya seperti itu. ngitungnya mudah. 0,5 dikali dengan omset Set. kotor atau bruto ya. Kalau CV karena sudah menyelenggarakan pembukuan Pembukuan. juga, makanya bisa tuh ya Mas mungkin melihat berapa sih laba bersih dari usahanya selama setahun Nah. begitu. Ketika sudah ada laba bersih tentunya baru dikali tarif, bukan dari omset kotor. Betul. Ya pasti sudah meringankan ya Mas. Kan kita memperhitungkan biaya ya Mas betul ya. Nah, kalau menurut saya lebih fair loh kalau Iya, betul. menggunakan tarif Betul. apa namanya? Tarif umum ini. Karena apa? Kita bisa membiayakan. Ya toh? Jadi intinya hal-hal yang menjadi apa namanya? Pengurang Iya. keuntungan tuh bisa kita klaim di situ. Kalau untuk PP 20 kan atau PP 55 kan dipukul rata mau rugi Rata. atau untung. Ya, Sikat pokoknya sama ada tarif. omset kena Iya. 0,5. Iya. Ini menguntungkan untuk teman-teman wajib pajak yang sudah menjalankan pembukuan. Satu lagi sisipan dari Mas mungkin Mas. Oke. 22% itu kan tidak hanya 22% ya Mas ya. Betul. Ada fasilitas. Betul. 50%-nya itu ya untuk yang Iya. omsetnya di bawah 4,8. Itu kan Betul. juga nanti teman-teman bisa memanfaatkan itu. Iya, itu Jadi lihat diatur. omsetnya, betul. Iya, Ada aturannya kan Ada itu, Mas, ya? aturannya. Jadi kalau teman-teman yang biasa sudah mengerjakan SPT-nya menggunakan e-form atau yang Nah, sekarang ini iya. Kortek, nanti ada pilihan tuh Kang. Mhm. Kalau kita memilih pasal 31E, Pilihan tarif ya. iya. Ketika omsetnya Hmm. di bawah 4,8 4,8 miliar selama itu cuma setahun. kenanya setengah dari 22. 11%. Berarti 11%. Iya. Wah, itu juga dapat potongan lagi tuh ya Nah. sebenarnya. Jadi kita jangan dulu langsung bilang ini ya, ternyata banyak nih Betul. aturan-aturan yang bisa teman-teman gunakan. Betul. Ketika Nah. memang omsetnya masih di bawah. Gitu ya Mas ya. Terus Di yang bawah kedua lagi, 4,8. Kang. Oh, luar biasa. Ketika dibandingkan dengan UMKM, Mhm. itu ngitungnya final loh. Iya. Sedangkan ini dari Betul. keuntungan 11%, Dari jadi keuntungan, laba dibagi bersih, 12 laba bersih. per bulannya lebih kecil dong dari UMKM. Iya betul. Kalau hitung-hitungan matematis gitu ya. Betul, seperti itu kan. Tapi nanti tentunya tidak menafikan cara membuat laporan keuangan yang benar ya Mas ya, supaya nanti laba bersihnya benar-benar real. Benar-benar Dengan kondisi bisnis dari wajib pajak tersebut. Pertanyaan berikutnya saya yang bacakan sekarang Mas, gantian. Ini adalah tentang, nah ini nih yang menarik nih karena kita mungkin akan diupload juga nih di medsos Mas. Iya. Ini terkait dengan teman-teman yang aktivitasnya adalah blogger, influencer gitu ya.
pokoknya terkait dengan medsos lah gitu ya. Masih bisa menggunakan tarif nggak UMKM yang 0,5% ini? Itu pertanyaan yang sering beredar. Nah, untuk jawabannya adalah pada umumnya tidak. Karena di PP 20 tahun 2026 menegaskan bahwa pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring termasuk kategori pekerjaan bebas. Nah, ini aturan ini pekerjaan bebas yang baru. Merubah PP 55 tadi Ini untuk yang di bidang disebut pekerjaan bebas ya. Syarat ketentuan berlaku tadi ya Mas ya. Karena ini masuknya blogger, influencer, teman-teman yang aktivitasnya di sana adalah kategorinya pekerjaan bebas. Sudah istilahnya ada tambahan kriteria. Betul. Karena itu penghasilan dari aktivitas tersebut tidak lagi dapat dikenai PPh final UMKM seperti itu, Mas. Ini pertanyaan yang ya sering beredar juga ini banyak ya. Tapi memang kalau menurut saya seperti itu sih, Mas Indra, itu lebih adil fair sih. ya. Iya. Jadi semacam gini, cuma Kang Indra nih influencer nih. Terus saya instansi A mengundang. Diundang tuh ternyata. Saya kan buat bukti potongnya pasti. Oh iya, bukan buat iya. bukti potong UMKM. Betul. Betul kan? Betul. Ya biar bisa diakui juga kan sudah dipotong ya. Berarti menggunakan tarif yang umum. Siap. Ada lagi pertanyaan apa nih, Mas, yang kira-kira? Nah, ini. Tapi tadi selain blogger sama influencer ada aktivitas atau usaha atau pekerjaan lain nggak yang dikategorikan tidak masuk pada penggunaan PPh final ini? Oke, mungkin apa kita bisa bacakan. Tadi baru blogger sama influencer ya. Ada lagi nggak nih? Dokter. Oh dokter ya. Dokter ini sudah bisa masuk di PP 20 atau PP 55 ya. Betul. Udah jelas ditulis di situ dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, arsitek, trainer, penceramah seperti Kang Indra ini penceramah, moderator Kang Indra juga, influencer, blogger dan konten kreator. Iya. Jadi intinya ini banyak ya detailnya. Tapi ini diatur secara detail ya Mas. Secara detail. Nanti teman-teman bisa baca lagi nih di tentang PP aturan ini PP 20 atau bisa nanti konsultasi tentunya ke kantor pajak terdekat untuk terkait ini. Jadi pekerjaan bebas tadi seperti profesi-profesi ya Mas ya. Kalau dirunut secara jenis-jenisnya itu sepertinya itu profesional ya. Tentunya nanti menggunakan tarif pajak umum. Jadi ini yang bisa kita dapatkan di PP 20 tentang pembatasan tadi, menggunakan supaya tujuan awalnya tadi kembali lagi digunakan menjadi aspek keadilan buat wajib pajak. Biar adil dalam secara perhitungan dan nanti pembayarannya. Next pertanyaan berikutnya Mas. Oke, gantian saya Kang Indra. Oke, boleh. Nah, ini apakah PT perorangan masih bisa menggunakan tarif UMKM, Kak? PT perorangan. Oke. Ini nih yang penting PT perorangan. PT perorangan. Iya. Bisa nggak nih? Oke. Mungkin saya coba menjawab nih, Kang. Oke. Ya, jadi menurut pengetahuan saya, PT perorangan ini kan zamannya Presiden Jokowi dulu ya. Iya, mulai awal ya. Zaman-zaman Covid itu kan. Jadi PT perorangan, ada istilah itu ya Mas ya. Di situ orang sendirian itu bisa membuat badan usaha. Bukan gabungan beberapa orang ya. Betul. Ada aturan tersendiri. Nah, untuk di PP 55 dia disamain perlakuannya dengan CV kan. Oh iya. Seperti itu bisa 4 tahun waktu PP 55. Nah, fungsinya apa PT perorangan ini? Fungsinya adalah memberikan badan hukum agar tenaga ahli pekerjaan bebas itu bisa ikut tender. Kalau setahu saya waktu saya baca-baca seperti itu. Jadi kan membuka peluang ya. Iya, Kang Indra arsitek. Kalau mau ikut tender kan harus ikut PT dulu. Iya. Nah, dengan adanya PT perorangan ini, Kang Indra nggak usah ikut PT karena dia sudah masuk kategori ini. Seperti itu kan. Iya. Jadi jawabannya balik lagi, apakah bisa menggunakan tarif UMKM? Tergantung kondisi atau klasifikasi usahanya. Dia usaha di bagian apa? Ketika usahanya sama dengan pekerjaan bebas, maka dia tidak berhak. Tapi ketika PT perorangan tersebut semua nih dagang kue, jual es krim, masih. Karena dia bukan pekerjaan betul. Ini pokoknya terkait dengan pekerjaan bebas saja ya. Oke. Jadi memang PT perorangan ini unik ya. Memang tadi dengan misi untuk memperluas peluang dalam usaha dan pekerjaan, maka ada kebijakan ini dan kita juga di PP 20 ini sebenarnya sudah diatur nih, mengatur tentang hal itu. Betul. Jadi lebih jelas lagi sekarang nih
aturan yang digunakan oleh PT Perorangan. Maka itu tidak bisa ya Mas ya menggunakan. Bukan tidak bisa, tapi Lebih tergantung usahanya, tergantung klasifikasi usaha. Kembali kepada syarat dan ketentuan berlaku. Betul, keadilan tadi. Keadilan lagi supaya ada keadilan buat semua. Yang pertanyaan berikutnya kita lanjut Mas. Nah ini ada istilah nih. Apa itu? Fragmentasi. Anti fragmentasi. Iya. Tapi anti ya ini? Iya, anti. Anti fragmentasi usaha. Apa sih itu anti fragmentasi usaha? Oke, setelah saya googling dan bertanya-tanya, saya temukan bahwa istilah anti fragmentasi usaha itu adalah usaha yang pendekatannya digunakan pemerintah untuk mencegah pemecahan usaha. Kan fragmen itu kan kayak dipecah gitu kan mungkin istilahnya. Jadi pemecahan usaha secara artifisial hanya untuk mempertahankan apa? Fasilitas tertentu. Fasilitas tertentunya apa? Okay. Ya UMKM tadi. Intinya memanipulasi sesuatu usaha agar masih bisa menggunakan fasilitas tadi. Padahal sebenarnya secara omset sudah tidak di atas 4,8 itu ya Mas ya? Betul kan. Jadi mungkin maksudnya ini memecah satu orang tapi punya beberapa usaha gitu ya? Betul. Oh iya. Kadang juga teman-teman wajib pajak juga masih bingung nih Mas masalah ini. Karena selama ini kan 0,5 aja. Tapi kita perketat ya, mungkin ada aturan yang lebih mengatur itu di PP 20 ya Mas ya? Tidak boleh ada tadi fragmentasi, memecah untuk menghindari dari batas omset tadi ya, 4,8 ya. Tugas AR menjadi semakin berat. Iya, itu dia. Yaitu agar bisa melihat apakah usaha ini terfragmentasi atau tidak. Dan itu cukup luas ya kalau soal di PP 20 ini ya Mas ya. Mengatur juga bukan hanya omset dari UMKM-nya tapi adakah pekerjaan atau penghasilan dari usaha lainnya. Usaha lainnya itu misalnya menggerakkan hartanya yang dalam bentuk saham. Betul, itu dianggap. Kalau dulu kan kita bisa ngeles hanya usaha. Bukan les apa? Kita hanya bisa mengklaim. Ya, usaha saya cuma pokoknya ini. Pokoknya saya total omset sekian. Padahal ada penghasilan lain. Contohnya dari saham. Itu yang belum dicatat jadi satu berarti ada tugas tambahan buat teman-teman wajib pajak untuk bisa mendefinisikan penghasilannya dalam setahun. Dari mana saja sumbernya, kegiatannya, kemudian kita sama-sama hitung nanti. Nanti teman-teman seperti itu ya Mas yang akan mengecek. Benar enggak sih? Betul. Apakah usaha-usaha ini memang sudah hak atau berhak masih menggunakan? Ini jadi menarik ini Mas, karena sekarang itu dengan kondisi perekonomian yang begitu memanas lah ya secara global, tentunya wajib pajak atau teman-teman pelaku bisnis ini mencari usaha sampingan. Betul. Atau usaha lainnya dengan berbagai cara, termasuk dengan menggerakkan aset-asetnya ya Mas. Itu juga masuk ya mungkin kategorinya. Masuk. Seperti persewaan bangunan termasuk. Masuk. Semuanya. Bangunan, persewaan kendaraan. Masuk. Jadi calo atau perantara. Masuk. Wah, itu luas sekali. Tidak hanya yang istilahnya usaha utama saja. Kalau dulu kan usaha utamaku ini itu usaha sampingan. Itu nggak masuk ke kelompok. Tapi sekarang dengan PP 20 ini dianggap satu kesatuan. Ini gongnya di sini nih Mas. Masalah aspek keadilan kayaknya di sini nih. Mudah-mudahan kita semua bisa mendefinisikan tadi Mas ya, sehingga benar-benar menggunakan tarif sesuai dengan haknya. Itu yang paling penting poinnya. Ada lagi nggak Mas pertanyaan berikutnya? Mungkin bagian saya ya. Oke, nah ini teknis banget nih. Teknik banget. Jadi ini harus nulis atau gimana Mas? Karena teknis. Atau cukup aja disampaikan lah ya. Nanti kalau bingung bisa konsultasi dengan KPP, dengan helpdesk atau AR-nya juga boleh. Boleh. Bagaimana cara menghitung pajak setelah tidak bisa menggunakan PPh final UMKM? Nah ini tadi kan sudah ditegaskan di awal bahwa ada definisi khusus yang tidak bisa wajib pajak menggunakan tarif PPh final. Gimana nih caranya kalau misalnya nggak bisa lagi? Setelah tadi kita menggunakan PPh final, dihitung berdasarkan omset ya, omset kotor. Kemudian langkahnya ada 4. Pertama, hitunglah omset. Nah, omset itu supaya nggak bingung dihitungnya per bulan ya Mas ya. Per bulan supaya nggak lupa. Kemudian juga teratur dari Januari sampai dengan Desember. Berapa omsetnya? Yang kedua adalah hitung biaya-biaya dari usahanya. Apa saja biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan usaha. Pengeluarannya, expense ya bahasa itu. Expense ya. Sekali lagi ini juga dihitungnya per bulan supaya nggak lupa. Dan pastinya disiapkan juga dong bukti pendukung untuk biaya-biaya tersebut sehingga dapat akurat.
Kemudian berapa sih laba fiskal yang ketiga tadi? Nah, laba fiskal itu didapatkan dari omset dikurangi oleh biaya-biaya yang terkait usaha, keluarlah laba fiskal. Nah, baru kita ngomongin tarif. Setelah itu udah ketemu omset, udah ketahuan biaya-biayanya, dapatlah laba fiskal, baru kita ngomong tarif. Sepertinya malah lebih fair kalau pakai tarif. Iya ya Mas, sebenarnya kita itu sebenarnya sudah menggambarkan usaha sebenarnya. Iya. Ada usaha pasti ada biaya, diakui pula biayanya. Iya. Kemudian tarifnya disesuaikan pula gimana omsetnya ya Mas. Seandainya kalau rugi, kan boleh kan? Boleh kan? Nah, rugi? iya kan? Iya. Fair banget itu Iya. harusnya. Kalau di final kita tidak mengenal kata rugi. Asal omset muncul maka keluarlah tarif 0,5 dan bayar pajak. Seperti itu ya Mas ya. Langsung dipukul rata Dipukul gitu. rata. Ini istimewa sebenarnya. Nah, ini untuk mendalami tadi ya. Kalau masih bingung tadi, pokoknya intinya 4 poin tadi. Hitung omset, biaya usaha, laba fiskal, nanti ada tarifnya. Kemudian tarifnya tadi sudah disinggung sama Suwarno di awal ya, terkait ini 1E tadi, salah satu fasilitas yang mendapatkan 50% ketika omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Jadi nggak usah khawatir teman-teman wajib pajak untuk yang usahanya masih 4,8 miliar tapi sudah tidak bisa menggunakan tarif, misalnya bentuknya badan hukum CV atau PT dan sebagainya tadi ya. Itu bisa menggunakan fasilitas 31E ini, tarifnya 50% dari 22%. Seperti itu. Nah, ada lagi sisipan pertanyaan. Ada lagi, Mas. Ketika omsetnya di atas 4,8, Nah, apakah boleh menggunakan tarif 31E? Iya, boleh nggak Mas? Untuk boleh. yang seperti itu tetap boleh ya? Boleh. Nanti secara proporsional akan dihitung. Oke. Mana atas penghasilan tersebut yang masih masuk ke kategori Proporsional berarti sebagian mungkin ya? Iya. Sebagian kena tarif 50%. nanti ada hitungannya, ada sebagian rumusnya. Ada rumusnya. Namun teman-teman jangan khawatir, Iya. karena di Cortex sudah otomatis akan menghitung sendiri seperti Canggih itu. ya. Cortex berarti kita tinggal masukkan aja ya. Tinggal masukkan data aja. kita. Iya. Nanti ada yang di kolom itu Kang. Saya lupa. Form berapa, apa lampiran berapa itu nanti kita masukin aja semua omset dari kegiatan, nanti otomatis dia akan menghitung di situ. Begitu. Jadi ketika sampai ke halaman induk sudah langsung ada tarif Langsung dan ada. perhitungannya. Seperti itu kan. Nah ini juga mungkin yang menjadi mempermudah juga ya Mas ya. Mempermudah. Jadi ketika ada Cortex ya tadi betul-betul 4 poin tadi aja. Hitung dulu omsetnya, biayanya berapa, masukin semua, diproses lah sama Cortex. Keluar tarif dan pajak yang harus dibayar. Nah, lagi Kang, kalau untuk teman-teman yang istilahnya masih baru beralih nih, atau secara akuntansi Berpindah nih, ya, berpindah. Iya, secara akuntansi, aduh saya masih belum bisa Iya, bingung bagaimana membuat gitu. atau harus sesuai dengan standar akuntansi. Apakah dengan sederhana aja yang penting catatannya itu sesuai itu boleh Iya. Kang Indra? Iya. Untuk apa namanya format pembukuannya seperti itu Kang. Kalau untuk sebetulnya nanti ada aturan khusus ya. Yang penting kan kita ada format baku tadi melengkapi 4 poin tadi ya. Oke. Berapa sih omsetnya dan itu kalau bisa dirinci. Kemudian biaya-biayanya itu ada semua di dalam laporan laba rugi. Oke. Ya, kemudian terkait laba fiskalnya berapa ya dibikin sesimpel mungkin nggak apa-apa, nggak masalah karena kan kita semuanya juga memulai usaha dari sesuatu yang tadi beralih ya kata Mas Wano ya. Nah, iya. tapi dan harus mencakup kepada poin tadi 4 tadi ya. Ada omset, kemudian ada biaya dan ada laba fiskal. dan tarif Kang ya. Iya, tarifnya. Nanti kita buat sederhana. Tentunya nanti kita dari KPP Pratama terdekat pasti akan melakukan bimbingan ya Mas ya. Kalau ada kesalahan atau harus disempurnakan sedikit gitu ya, nanti bisa kita diskusi atau konsultasi mungkin. Jadi teman-teman nanti ngitungnya Jangan khawatir, jangan per khawatir. bulan, tapi Ya. nanti dijadiin setahun gitu Setahun, kan ya. betul. Berarti langsung direkap, setahun yang nggak dirinci per bulan, Nggak terus usah, enggak ya, jadi nggak direkap usah, setahun. direkap setahun saja. Siap, Nanti Bang. disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Yang tadi salah satunya adalah barugi sama ada neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan istilah. Bentuknya gimana nanti bisa searching. Kalau masih bingung kita konsultasi. Di Cortex sudah ditampilkan kok Kang. Oh sudah, berarti kita Tinggal ini meniru aja, ya. iya apa namanya pos-posnya anggarannya Iya, apa iya, aja iya, itu iya. di situ Betul, pengeluaran betul, betul. biaya-biayanya. Itu jadi tinggal- lebih mudah lagi. Iya. Mudah jadi nggak usah bingung nanti ada rinci-rinci biayanya di Cortex Oke, itu. Kang. Kemudian apalagi nih poin-poin yang biasa ditanyain nih Mas teman-teman wajib pajak terkait PP 20 tahun 2026 ini. Sebenarnya ini agak sedikit himbauan. Imbauan. Iya. Gimana ya? Jadi untuk teman-teman yang sudah tidak masuk di kategori penerima fasilitas UMKM, contohnya influencer, blogger, youtuber, konten kreator, konsultan dokter pengacara, tadi.
pemilik PT perorangan jasa profesional atau pelaku usaha dengan omset mendekati 4,8 miliar sebaiknya mulai melakukan evaluasi perpajakan atau siap-siap lah istilahnya kayak gitu kan. Iya, mulai belajar akuntansi atau meng-hire karyawannya yang istilahnya di bagian khusus staff accounting ya, gitu admin kan, accounting ya. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin untuk menghadapi persiapan karena untuk PP 20 2026 ini dipastikan akan panjang juga masanya Mas ya, karena tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Dan siapapun kita sudah mulai berlaku sejak tanggal 22 April 2026. Jadi nanti kita ketemu laporan tahun 2026 di tahun 2027 nanti sudah menggunakan PP ini. Bagi teman-teman Gak ada batasnya. Gak ada batasnya lagi. Jadi dihabiskan dulu tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan Mas Fono di awal bahwa tetap menggunakan untuk yang terdaftar di bawah tanggal 22 April. Kemudian untuk yang setelahnya baru menggunakan tarif ini masa transisi. Iya, di masa transisi ini ada baiknya teman-teman wajib pajak untuk belajar dan memahami tentang pelaporan keuangan. Tujuan utamanya tadi PP 20 adalah untuk memastikan fasilitas perpajakan lebih tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang memang menjadi target kebijakan UMKM. Nah, Kang Indra ini aku tanya nih. Iya. Kira-kira kalau semua Kang Indra UMKM nih. Iya. Apakah di PP 20 tahun 2026 ini merugikan apa? Kebijakan ini merugikan UMKM enggak? Kalau dari ulasan yang tadi disampaikan oleh Mas Pano dan kita kaji tadi ya, sebenarnya untuk UMKM ini tidak rugi dengan adanya ini, malah lebih fair gitu ya. Sehingga kita bisa berkembang, bisa mengetahui tadi berapa sih sebetulnya keuntungan dalam usaha kami seperti itu, dengan merinci biaya-biaya, dengan omset tadi, sehingga pengenaan tarifnya juga sesuai. Tidak seperti yang misalnya 0,5 langsung final dari omset bruto, kan itu memang mudah, tapi sebetulnya itu tidak menggambarkan pembayaran pajak atas usaha sebenarnya. Betul. Iya, seperti itu. Terus jadi ini lebih fair kalau menurut saya. Terus yang kedua, apakah UMKM terus? Kan nggak mungkin toh. Kan ya, manusia kan ingin berkembang, semua usahanya berkembang. kan ingin berkembang. Kita support. Betul. Kita support dengan PP 20 itu supaya wajib pajak semakin berkembang. Tentunya tahapannya tidak hanya di tarif yang final, dengan melakukan pembukuan, sedikit-sedikit memperbaiki laporan keuangannya, tahu mana cash flow ya disebutnya mungkin ya. Harus uangnya tahu nih, mana uang yang masuk, mana yang keluar, pajaknya berapa. Berarti naik kelas dong. Naik kelas. Dan bisa jadi nanti teman-teman wajib pajak yang UMKM hari ini tahun depan bisa jadi PKP. Amin. Bisa menambahkan kepada bidang-bidang lain, merambah ke bidang-bidang lain, dan omsetnya pastinya bertambah dari 4,8 di bawah menjadi 4,8 lebih, seperti itu. Naik kelas poin. Naik kelas. PP ini mendukung pada iklim ekonomi. PP 20 2026 tidak menghapuskan tarif 0,5% tapi 0,5% tapi mempertegas ya Mas, siapa yang berhak menggunakan fasilitas tersebut. Kelompok yang paling berdampak adalah profesi pekerjaan bebas tadi, kemudian influencer, blogger, konten kreator, dan profesi jasa profesional lainnya. Kemudian untuk UMKM tradisional yang benar-benar menjalankan kegiatan usahanya dengan omset sesuai ketentuan, maka masih dapat memanfaatkan perpajakan aturan fasilitas ini dengan baik 0,5 tadi. Itu nggak ada batasnya ya? Nggak ada batasnya. Tidak ada batasnya, yang dulu cuma 7 tahun sekarang untuk orang pribadi UMKM tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Asalkan masih dalam koridor itu, teman-teman. Koridor penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Usahanya dalam setahun. Tidak termasuk tadi yang jasa profesional lainnya. Profesi benar-benar dia adalah ya UMKM. Iya. Gitu ya kan ya. Ya, jadi sebenarnya secara utuh PP 20 ini dapat melihat bagaimana peraturan perpajakan menyesuaikan dengan kondisi usaha dari wajib pajaknya. Ya harapannya tadi selalu berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Naik kelas ya kan. Naik kelas. Iya, masa itu yang usaha kita gitu-gitu aja kan, kita pasti berpikir akan berkembang. Iya, ini bagian dari trigger jembatan supaya usaha teman-teman wajib pajak menjadi tambah sukses lagi ke depannya. Itu mungkin seputar PP 20 ya Mas ya, yang bisa kita kupas tuntas singkat mungkin ya. Iya. Padat, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan inti dari teman-teman wajib pajak terkait PP 20 ini sebagai aturan pengganti penyempurna dari PP 55 tahun 2022. Sekali lagi nanti teman-teman mudah-mudahan bisa mulai belajar kemudian menerapkan di tahun berjalan ini sehingga nanti tidak ada kesulitan ketika melakukan pelaporan di
tahun 2027 nanti ya, untuk tahun pajak 2026. Tidak kaget lah. Tidak kaget, betul. Mumpung masih ada waktu, kita masih belajar dan tentunya kita buka ruang untuk teman-teman yang ingin konsultasi, teman-teman wajib pajak. Datang ke helpdesk. Betul, untuk belajar memahami tentang bagaimana cara menghitung, melaporkan dan sebagainya. Jadi PP20 ini bisa langsung kita terapkan. Itu mungkin Mas Wano hasil diskusi kita. Nanti kalau ada lagi menarik kita sekali ya. sambung lagi aja, Iya, ya. ini mungkin sesi 1 Mas. Sesi 2, 3, 4 mungkin bisa. Karena jujur saja dengan adanya PP ini pertanyaan terus berkembang ya Mas. Perdebatan juga terus berkembang. Dan tadi sudah diarahkan sama Mas Wano juga sama teman-teman mungkin untuk tidak terlalu memperhatikan medsos. Betul. Tapi kita kembali kepada seperti apa aturan. Harus memahami dulu nih. Karena di medsos itu luar biasa. Berita-berita yang berkembang. Kita coba digoreng kan. Nah, karena kalau nggak digoreng nggak berkembang juga. Nggak berkembang. Kayak kerupuk betul. Filosofinya begitu ya Mas, luar biasa. Ya kita kembali nanti kepada aturan yang sesungguhnya dan kita semua niatkan untuk sama-sama belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, mantap sekali Anda. Mungkin itu Mas ya, yang bisa kita bahas di siang hari ini. Siap. Topik-topik menarik tentunya menanti untuk kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya di sesi yang lain. Ya. Semoga menjadi pencerahan buat teman-teman wajib pajak maupun yang menyimak dari podcast ini. Gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak Kang Indra atas waktunya, Sama-sama. atas insight-insightnya yang mungkin saya tidak bisa melihat dari sisi saya. Kita sama saling melengkapi. Luar biasa. Berarti kita pamit ya kan? Pamit. Oke. Baik, terima kasih teman-teman wajib pajak. Saya Stefano bersama Indra. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.